Perkenalkan, saya Jati Suryo dari Lembaga Zakat Nasional Darut Tauhid Peduli Bapak Ibu. Darut Tauhid Akim. Insya Allah akan memandu acara kajian pada malam hari ini, Bapak Ibu. Untuk acara kajian malam ini, pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara Idul Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Azam Elham. صدق الله العظيم.
insya Allah kita akan mendengarkan serta menyimak tausiah Bapak Ustadz Azam Al-Haq dengan tema kajian spesial yaitu menggapai rahasia salat khusyuk. Semoga nantinya apa yang disampaikan beliau bermanfaat dan dapat kita amalkan dan kita dapat kita amalkan insya Allah. Kami mewakili pengurus Masjid Darul Takfir mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Azam untuk hadir ke Masjid Darul Takfir dan membagikan ilmu agama kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Ustadz dengan pahala yang berlimpah. Amin. Baiklah, mungkin itu saja sambutan dari kami mewakili pengurus Masjid Darul Takfir, dan mohon maaf bila mana ada salah kata dalam perkataan kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena malam hari ini Allah telah memberikan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kajian spesial yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Azam Al-Haq dari Tasikmalaya. Salam selawat mari kita berikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hatinya kita kesini di masjid ini, kita niatkan untuk melakukan ini bagian dari perintah Rasulullah yang kita mencari ilmu, dan semoga Allah catat sebagai amal kebaikan kita, dan nantinya ketika Allah memanggil kita mendapatkan husnul khotimah. Amin. Izin Bapak Ibu sekalian, pertama kami dari perwakilan Lembaga Zakat Nasional dari Tahun Peduli Jateng, yang mana kami di bawah Yayasan Pesantren Tauhid Bandung yang didirikan oleh beliau Abdul bin Nasir atau Abdul sebutannya. Hari ini kita melakukan sampai dakwah yang merupakan program dari pilar Tauhid. Yang pertama kita dari 5 pilar. Yang pertama kita akan ekonomi, yaitu programnya berupa pemberdayaan UMKM dan pelatihan difabel. Yang kedua kita ada pilar pendidikan, yang mana programnya pemberian beasiswa kepada yatim duafa serta dengan pembinaan rutin tiap pekan sekali, dan juga mahasiswa bagian dari beasiswa juga. Yang ketiga kita ada pilar sosial manusia. Kita juga mendapat bantuan-bantuan ketika ada musibah, bencana alam. Terus yang kelima kita ada program kesehatan, dengan kita ada program untuk kesehatan klinik gratis setiap bulannya. Dan terakhir kita bilang program dakwah. Malam hari ini bagian dari dakwah dari pilar titik peduli dan harus tetap ada hak. Harapannya semoga nanti bisa membawa berkah kepada umat Islam dan semoga bisa menambah syiarnya nanti ke depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah badda dawam ala jazil fadli wal in'am. Wa qul salatu wa taslim ala nabiyil mustafa al-karim Muhammadin wa sahbihi wal al ahli al-tuqa wal ilm wal akmal amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salam
Sadaqallahul Azim. Habiban al-Mahbub, Ketua Yayasan Darul Muttaqin alladzi lam yudhkar ismuhu li ta'dhiman wa takriman. Izin berdiri. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin alladzi lam yudhkar ismuhu li ta'dhiman wa takriman, Ketua Majelis Ta'lim, kemudian juga asatidz wal asatidzah DT Peduli Jawa Tengah dan seluruh jamaah yang hadir. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Beberapa bulan yang lalu saya diundang di Padang, Makassar, Bangka Belitung. Terakhir ini di Masjid Istiqlal. Ketika saya bertanya tentang kabar Bapak Ibu, ternyata dijawabnya bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan gerakan. Dan gerakannya cukup unik sekali. Boleh ikuti gerakan saya seperti ini jawabannya. Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Bapak bisa? Bunda bisa? Baik. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya maklum harus diulangi beberapa kali, apalagi bapak-bapak Ustaz. Saya ini seorang suami, nanti akan hilang dan turun izzahnya. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah ke Jepang, di Jepang itu ada yang namanya kursus senyum. Ada yang pernah ke Jepang, angkat tangannya? Belum? Ada kursus senyum. Kalau Rasulullah itu tabassam, saking pentingnya senyum, ternyata ada polanya. Polanya seperti ini, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 2 jam. Tahan 2 detik saja. Berikan senyuman yang terbaik. Bismillah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kalau bapak-bapak belum gerak ini ya, boleh start bapak-bapak dulu ya. Baik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah Darul Muttaqin, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Takbir. Allah. Ternyata kompak juga. Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haflah yang penuh keberkahan ini di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan haflah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin. Taman pertama surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di mana di sana Allah menyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang. Di mana di sana para malaikat turut melebarkan sayapnya dan memohonkan ampun untuk kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Habibana Muhammad, uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ubudiyah, i'tiqadiyah, aspek muamalah, aspek ubudiyah, dan aspek-aspek yang lainnya, termasuk dalam aspek sholat sekalipun. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian umatku sebagaimana aku telah mendirikannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, boleh angkat satu tangannya yang tinggi. Simpati pundak sahabatnya yang paling depan, yang paling kanan saja berarti ya. Kalau depan jauh nanti. Siap Bapak, oleh para ayah boleh angkat satu tangannya ya. Simpati pundak sahabatnya yang paling kanan.
Alhamdulillah. Saya bahagia kalau para ayah ini akur ya, saling merangkul. Boleh simpan ya, masih disimpan boleh tangan kanannya. Nah, bunda juga simpan, disimpan, boleh. Seperti ini. Saya yakin di sini banyak para malaikat yang mengaminkan doa kita, betul? Tapi bukan hanya malaikat, di sini juga banyak setannya, betul? Betul, apalagi taklim, apalagi kajian. Apa kira-kira ketika taklim dan kajian bulan setannya? Yang pertama, ngantuk. Belum juga mulai sedang ngantuk, Yang pertama ngantuk, yang kedua lapar. Kalau lapar jangan bilang saya kan, di panitia. Baik. Yang ketiga ngobrol, main handphone, pengen cepat pulang dan lain sebagainya. Oleh karena itu bismillahkan ayah bunda, mohon izin dengan kerendahan hatinya kita sama-sama counter godaan syaitan yang kedua ini, agar ketika kajian tidak ada yang kantuk, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main handphone. Dengan cara apa? Boleh ikuti gerakan saya. Angkat tangan kanannya, ikhlas karena Allah ya. Boleh simpan di pundak sahabatnya yang paling kanan, tempelkan. Saya berdoa, Bapak Ibu aminkan sambil pijit-pijit ya. Itu maksudnya ya. Pijitnya agak keras, tidak apa-apa, agar tidak ada yang ngantuk ya. Ayo kita mulai ayat, boleh ikutan ya, Masya Allah. Berikan pijitan terbaik, bisa jadi ini pijitan yang terakhir kalinya. Dan bisa saja tidak ada yang tahu, boleh jadi hamba Allah yang kita pijit hari ini, ternyata hamba Allah yang diutus, yang nantinya akan membangunkan jenazah kita, yang nantinya akan menyolatkan kita, mengantarkan kita ke kuburan. Oleh karena itu jangan disangka ini permainan, tidak ya. Kita berikan hadiah terbaik untuk sahabat di kanan kita. Boleh disimpan tangannya, boleh? Apa ini? Mohon izin, saya berdoa ya bunda aminkan sambil pijit-pijit. Kita mulai. Ya Allah, aminkan. Tuh kan, betul kan? Belum juga dimulai sudah tidak fokus ya. Nah, kita mulai. Ya Allah, saya belum selesai berdoa. Allah, luar biasa jamaah ini semangat sekali. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat yang pijit hari ini panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, berkahkan rumah tangganya, berkahkan pekerjaannya, ditambah pula anak-anaknya. Usia 60 tahun tak protes, ditambah anak, ditambah cucu kali ya. Yang punya amanah finansial, hutang piutang segera selesai hutangnya. Oh, pada keras kan ambilnya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya tahu ayah bunda, mungkin tidak semua jamaah yang hadir di sini sedang dalam kondisi bahagia hatinya, betul? Ada yang sedang punya trouble, punya problem, punya permasalahan di keluarganya. Ada yang sedang marahan dengan pasangannya, ada yang sedang bermasalah dengan anaknya, dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Sehingga ini dapat terlihat saat yang lainnya tersenyum, jamaah malah cemberut. Saat yang lainnya serius, jamaah malah tersenyum. Nah, ini berarti sedang ada permasalahan. Dan mudah-mudahan saat ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah berikan solusi terhadap segala permasalahan kita. Amin. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali, tidaklah disebut sebagai ahli ilmu ketika seorang hamba sudah bosan menuntut ilmu yang sama sebelum 1000 kali
mendapati atau mendengarkannya? 1000 kali. Bukan 1 atau 2 kali, 1000 kali. Angkat tangannya yang pernah belajar sholat khusyuk 1000 kali cum. Ada, alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Di sini pasti banyak syaitannya. Apa yang dibisikkan? Oh, sudahlah. Walaupun ustaznya ganteng sekali tapi masih muda. Saya sudah lebih panjang usianya lebih tinggi daripada pemateri, dan rasanya saya lebih paham daripada pemateri yang sedang menyampaikan. Hati-hati Umi, itu adalah godaan setan. Demi Allah saya katakan, andai saja ada jamaah di sini yang ternyata berburuk sangka, yang ternyata merasa sudahlah ilmu itu sudah tidak perlu lagi, saya katakan tidak akan mampu satu titik ilmu pun, cahaya ilmu pun menyerap ke dalam diri kita, hati kita. Kenapa? Karena ilmu itu adalah suci. Tidak mungkin ilmu yang suci masuk ke dalam hati yang kotor. Oleh karena itu bismillahkan, ikhlaskan karena Allah. Kita tuangkan air yang ada di gelas itu yang penuh dengan ilmu. Saya yakin jamaah di sini usianya lebih daripada saya. Tentu dalam masalah ilmunya ini luar biasa ya bunda. Tapi bismillahkan, kita coba rendahkan dulu hati di hadapan Allah agar mendapatkan berkah pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai. Amalan pertama kali dihisab yaumil qiyamah adalah salat. Barang siapa yang baik salatnya, maka baik seluruh amalnya. Barang siapa yang buruk salatnya, maka buruk seluruh amalnya. Bahkan kata Nabi, ada seseorang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak diterima 1 rakaat pun. Bayangkan Bapak Ibu, 60 tahun tapi tidak diterima 1 rakaat sholat pun. Andai saja sholat itu diterima ya bunda, kemudian Allah lipat-lipatkan sholat ini seperti bunda sekalian, seperti pakaian yang kosak, lalu Allah lemparkan ke muka orang yang sholat. Naudzubillah Naudzubillah. Oleh karena itu begitu pentingnya sholat khusyuk ini. Ustaz, berarti Kak Azam sudah khusyuk sholatnya? Oh tidak, tidak. Bisa jadi yang hadir di sini, yang sedang menjadi jamaah di sini, bahkan yang membaca buku saya tentang sholat khusyuk, pembacanya lebih khusyuk daripada penulisnya. Hanya saja mohon izin bil barakah, ada permintaan dari jamaah Ustaz, jangan nulis buku parenting saja, melakukan impian saja, bolehlah bikinkan rahasia kelezatan sholat khusyuk. Dan alhamdulillah ini sangat diterima oleh seluruh jamaah. Baik bunda, tadi sholat isya Allah bilang apa? Umi tadi sholat isya Allah bilang apa? Wallahu a'lam. Umi tadi sholat isya Allah bilang apa? Bilang apa? Baik. Ayat tadi sholat isya ya, sholat Allah bilang apa? Ayat tadi sholat isya ya, Allah bilang apa? Coba Allah bilang apa? Sholat itu adalah hubungan paling intensif seorang hamba dengan Rabb-Nya. Mustahil Allah tidak bilang apa-apa. Mustahil Allah tidak bilang apa-apa, karena hubungan paling intensif seorang hamba dengan Rabb-Nya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, Masya Allah, beliau mengatakan sholat khusyuk ini adalah terintegrasinya antara hati, pikiran, lisan dan tubuh berzikir
kepada Allah dan ada interaksi di dalamnya. Saya tanya, angkat tangannya yang pernah ngobrol dengan Presiden Joe? Belum. Dengan gubernur pernah? Dengan bupati wali kota pernah? Dengan Pak RT, PRT? Oh pernah? Kebetulan PRT-nya hadir juga. Masya Allah. Pernah? Dengan Pak RT pernah? Ketika kita ngobrol PRT, di mana program Jumat sedekah dilanjutkan, ternyata tidak dijawab sama sekali. Kira-kira sakit hati tidak? Sakitnya di mana Bunda? Allah saat sholat intensif seorang hamba dengan Rabbnya mustahil tidak dijawab. Dan ini PR bagi kita semua. Ustaz, saya sudah 20 tahun. Tapi buktinya kita belum mengetahui apa yang dibilang oleh Allah saat kita sholat. Betul? Betul? Baik, dan kita mulai saja. Bismillah, angkat tangannya yang sekiranya belum khusyuk sholatnya. Alhamdulillah, sama dengan saya 100%. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba pikiran bilang seperti ini, kelak saya di mana? Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Tadi beli di toko Mas Jaya Semarang. Sami Allahu liman hamidah. Kayaknya dititip suami, tapi suami sedang rantau. Allahu Akbar, sujud. Ayo Bunda. Ketika sujud masih berpikir, di mana ya? Kayaknya di dompet warna merah, tapi sudah rusak. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Ila akhir ayat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata gelangnya dipakai. Ada yang pernah demikian. Bahkan kata Nabi, ada seseorang yang sholat sampai lupa jumlah rakaat sholat. Yang pernah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa demikian? Ternyata ada dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ada setan namanya Khanzab al-Khinzib. Apa nih? Khanzab apa khinzib? Dari setan itu ternyata rupa-rupa warnanya Pak. Rupa-rupa juga namanya. Ada setan Khanzab, Khinzib, ada setan Dasim. Ibu tahu Dasim godain apa biasanya? Godain keluarga. Ada dalam hadis yang dhaif, tapi ini dhaif. Setannya, jadi setannya, hadisnya dhaif. Namanya Sibyan. Ummu Sibyan, godain anak, tapi hadisnya itu dhaif. Nah, ada Khanzab atau Khinzib yang godain kita saat sholat Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh setan? Kata Khanzab atau Khinzib, udhkur kata, kata setan, ingat ini, ingat itu, ingat trik, yang tidak ingat jadi ingat. Itu godaan syaitan, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim seperti ini indah. Kata Ibnu Qayyim, syaitan ini sangat suka terhadap hati yang bercabang. Seperti sukanya kupu-kupu hingga di ranting-ranting Bapak Ibu. Di bunga yang ranting dan dahannya itu bercabang. Agar apa? Agar kupu-kupu bisa memilih di
di mana saja ia akan tinggal. Begitupun syaitan, Bapak Ibu, sangat menyukai hati yang bercabang. Mikirin hutang, mikirin cucian, mikirin cicilan, mikirin SPP anak, mikirin apapun ada di pikiran kita, sehingga ternyata saat sholat hati kita belum khusyuk. Namun sebelumnya izinkan ayah bunda, kira-kira khusyuk itu yang seperti apa? Coba bunda, kira-kira khusyuk itu yang seperti apa? Fokus Allah. Apakah khusyuk itu tidak ingat sesuatu, tidak ingat apapun, tidak melihat apapun? Ada orang lewat tidak terlihat, ada gempa tidak terasa. Apakah itu khusyuk? Oh bukan. Kata Nabi, "Uqulul aswadaini 'inda shalah." Ternyata kata Nabi ada benar seperti ini. Jika ada dua hewan yang berwarna hitam di depan kita, uqtul, maka bunuhlah. Itu pertanda bahwa ternyata sholat khusyuk pun kita bisa lihat apa yang di depan kita. Betul? Betul. Kadang-kadang salah juga. Khusyuk, ada gempa, ada bom, itu tidak ingat sama sekali. Itu bukan khusyuk namanya ya. Jadi betul tadi. Yang pertama fokus. Betul. Ada lagi, ayo melihat kira-kira khusyuk itu yang seperti apa ya? Masya Allah, betul. Ada kerelaan hati di sana, ada keikhlasan menjalankannya. Masya Allah, betul. Ya, betul. Jadi khusyuk ini seperti ini, mudah sekali. Kita ulangi sama-sama. Khusyuk itu adalah terintegrasinya atau terkoneksinya hati, pikiran, lisan, dan tubuh berzikir kepada Allah, sehingga kok gak ada suaranya ini, sehingga menghadirkan khauf wal khasyah. Khauf itu rasa khawatir, saya saja berarti ya. Khauf itu rasa khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah. Wal khasyah, dan rasa takut akan azab Allah yang begitu pedih, sehingga menghadirkan latiful qalbi, hati yang begitu lembut, hati yang begitu damai. Itulah khusyuk dalam sholat. Bahkan Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu adalah yakini bahwa kita akan berjumpa dan kembali kepada Allah. Itu khusyuk. Kita fokus nih, bagaimana cara mendapatkan khusyuk. Kira-kira seperti apa? Yang pertama, peran sholat. Coba ayah bunda perhatikan saya. Ini saya sedang apa? Cuci tangan. Ayah, saya sedang apa ini? Mohon izin. Wudu. Dari bisa, betul. Cuci tangan. Ada yang melihat hal yang lain? Saya bukan sedang sulap nih ya. Masya Allah. Ada yang melihat hal lain? The secret of wudu. Ini rahasia wudu yang ternyata jika kita tahu, Masya Allah, yang paling besar apa yang disampaikan Nabi, keteratan al-bahar. Jadi sebenarnya seperti ini ayat bunda rahasianya kita sampaikan pada malam hari ini ya. Ternyata saat wudu itu, ketika kita benar sekali ya, ketika kita mencuci tangan kita, jari jemaah kita, ternyata bukan kotoran jasmani saja yang hilang itu, tapi kotoran rohani, dosa-dosa
jemari kita itu juga hilang. Seiring apa? Seiring menetesnya air wudhu. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kalau kata saya boleh tidak percaya. Ini kata Nabi. Jadi bayangkan Umi, Abi, ayah bunda, saat kita sedang berwudu, cuci tangan, ya, jangan terburu-buru kalau bisa. Tafakuri dulu, minta ampun dulu kalau masih ada waktu. Ya Allah, ampunkan tangan ini ya Allah. Andai saja tangan ini pernah digunakan untuk menampar pasangan hidupku. Ada yang pernah menampar? Oh, tidak ya. Jika tangan ini pernah digunakan untuk mencubit anakku, jika tangan ini pernah digunakan untuk mengambil barang yang bukan hakku, makanan yang bukan hakku, harta yang bukan hakku, minta ampun ya Allah. Maka seiring menetesnya jatuh bekas wudu dari mencuci tangan, hilang juga dosa-dosa jari jemari kita. Saat kumur-kumur minta ampun. Ini masalah kumur-kumur karena wudunya berjamaah dengan sahabatnya, dengan budak-budak yang lain. Gimana tadi azan? Wudu sampai segitunya. Ada kisahnya. Namanya ini ulama luar biasa ayat. Namanya Syekh Ali bin Hasan. Syekh Ali bin Hasan ini kalau wudu itu begitu khusyuk. Saking khusyuknya wajahnya ini agak memerah ya. Fokus sekali saat wudu. Kelihatan seperti ketakutan. Sampai-sampai anak muda nanya, Syekh, kenapa engkau saat wudu begitu ketakutan, begitu khusyuk sekali? Syekh Ali bin Hasan menjawab, tahu gak fulan, setelah wudu ini aku akan berjumpa dengan siapa? Dengan siapa muda? Dengan Allah. Aku malu jika aku hadir di hadapan Allah masih membawa dosa-dosaku. Itu Syekh Ali bin Hasan. Oleh karena itu saat cuci tangan minta ampun, saat kumur-kumur ya Allah, ampunkan jika lisan ini, mulut ini ya Allah pernah digunakan untuk ngarekan suami. Punya ada aman Sunda tidak di sini? Cung yang mengerti Sunda, cung. Ada juga ya. Dari mana ya? Dari Bandung. Ciamis. Apa ya? Saya dilahirkan di Tasikmalaya, domisili sekarang Bandung. Walaupun tidak ditanya tidak apa-apa, ini informasi ya. Masya Allah. Yang ingin pergi ke Bandung silaturahim silahkan ya. Saya dekat Al-Jabar, dekat UIN Bandung. Insya Allah mau ke sana. Sampai di mana kajiannya tadi? Dikasih iklan sedikit lupa. Kumur ya, Insya Allah, ayo bagus sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, saat kumur-kumur ya Allah, jika lisan ini pernah digunakan untuk membentak pasangan hidupku ya Allah, membentak orang tuaku ya Allah, membentak anak-anakku ya Allah, sehingga menangis orang tuaku saat aku bentak, ampun ya Allah. Yang paling mengerikan, jika mulut ini pernah digunakan untuk memakan atau meminum, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Bayangkan, mulut ini bukan punya ya, makanan dan minuman yang haram, dan pada akhirnya masuk ke dalam tubuh. Dan yang paling mengerikan, jika makanan dan minuman itu haram masuk ke dalam tubuh, ternyata jadi daging, tumbuh jadi daging. Selama daging itu tidak hilang ya bukan, maka janji Allah, maka daging tersebut akan menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah, ada sedikit pertanyaan, bagaimana caranya agar daging yang tumbuh dari barang yang haram itu bisa hilang? Atau bagaimana caranya taubat ketika kita punten ya terlanjur mengkonsumsi barang yang haram atau riba? Bagaimana cara taubatnya? Coba. Sholat taubat boleh, Masya Allah, betul ya? Dengan sholat taubat, fafatut ainan sampai menetes air mata kita istighfar. Betul. Ada lagi? Dengan taubatan nasuha, betul, mohon ampun. Ada betul. Tapi ada tambahannya ya. Kita bertobat, sholat taubat, iya, diampunkan dosanya. Tapi dagingnya masih ada di sini.
Maka kata Imam An-Nawawi ini jarang disampaikan. Ada yang namanya the miracle of Ramadan, kekuatan Ramadan. Salah satu hikmah dihadirkannya puasa di bulan Ramadan, yakni semua dosa-dosa seorang hamba diampunkan oleh Allah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah makanan atau daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang halal. Bagaimana prosesnya? Masya Allah, yang saya sudah berkonsultasi dengan para dokter ya. Kebetulan tadi juga saya mengisi di rumah sakit daerah siapa? Wongsonegoro. Itu Wongsonegoro daerah sana ya. Hanya jemaahnya 300-an. Masya Allah, di medis, direksinya dan sebagainya. Nah, saya pernah konsultasi dengan para dokter. Ternyata hikmah dari puasa itu Bapak Ibu yang jarang kita tafakuri. Ternyata apa? Makanya saat berpuasa kita berdoa, ya Allah, andai saja ada makanan dan minuman yang halal yang masuk ke dalam tubuh, yang itu belum keluar bahkan sudah jadi daging. Ya Allah, dengan hikmah puasa ini ternyata sistem pencernaan di sini lampu ini sudah diteliti oleh medis ya. Ternyata benar sekali ini akan tergiring. Daging-daging lemak-lemak yang di sini yang tumbuh saat puasa karena tidak ada asupan makanan akan digiring secara otomatis. Akan keluar lewat apa? Pori-pori menjadi keringat. Takbir. Itu kekuasaan Allah. Kalau kita tafakuri, ternyata puasa ini hikmahnya, ternyata sholat ini hikmahnya, banyak sekali hikmahnya. Saat cuci tangan, saat cuci kaki, ternyata itu ada hikmahnya. Makanya kalau kita selesai wudunya, wudu itu jadi majruha, wudu itu jadi jembatan menuju sholat yang khusyuk. Mustahil orang yang wudunya tidak selesai sempurna sholatnya, mustahil. Orang yang wudunya sembarangan tidak khusyuk, mustahil bisa khusyuk dalam sholatnya. Yang pertama, yang kedua masih prak sholat. Kata Allah SWT, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah, hai bani Adam, jika kalian pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah, terutama sholat, maka gunakan pakaian terbaik. Inda kulli masjid, pakaian terbaik. Jangan sampai mau sholat kita pakai belum. Pakai sholat kita pakai mukena yang sudah ada bintik-bintik hitamnya. Kalau dalam bahasa Sundanya cai penting. Kalau bahasa Semarang apa namanya bunda? Turut-turut. Jamburan. Jamburan ya. Abai kita lah ya. Insya Allah. Maka pakailah pakaian yang ketika dipakai keluar ke undangan, menghadiri acara yang besar, misalkan diundang oleh presiden, diundang oleh gubernur, kita tidak mau. Maka itu bisa digunakan ketika sholat. Kalau kita mau menggunakan daster untuk pergi ke undangan, ada nggak yang undangan pakai daster? Tidak ada. Ya. Maka mau juga kita menghadap Allah dengan pakaian seperti itu. Tidak, hati-hati ayah bunda nih. Hari ini sedang masanya pileknya. Betul? Betul, hati-hati. Maksudnya seperti apa? Jikapun ayah bunda ada yang ikut berpartisipasi kontestasi politik tersebut, misalkan boleh tidak boleh, Rasul pun berpolitik, tapi tolong alma maternya jangan dibawa ke masjid. Maksudnya gini, seperti apa Ustaz? Maksudnya kita pakai pakaian yang ada nomor urutnya Pak. Pas mau sholat betul, ini kebayang jamaah yang satu coblos nomor 50, samping kirinya coblos nomor 20, jamaah kanannya coblos nomor 10, imamnya coblos nomor 100. Itu membuat kita tidak fokus betul. Ustaz, kan sholat itu gak melihat ke kaos, tapi melihat ke sajadah. Itu kan sebelum kita lihat, kita gini dulu ya. Kita punya mata betul. Terkadang kita tergoda, imamnya nomor 10, makmumnya ini nomor 20. Kita lihat matanya. Akhirnya apa? Mengganggu
urusan sholat. Ya. Gunakan pakaian terbaik Anda ke masjid sejak kita pergi ke masjid. Yang kedua, bahwa ketika sholatnya, yang pertama kata Nabi agar khusus saat sholat, fasolli sholat al-wadda'i al-wadda'i. Sholatlah seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Andai saja dijarahil mampir. Ini bukan nyanyi, ini irama jihadkah. Kalau Ustaz tadi yang tadi pasti paham ya. Andai saja dijarahil mampir, memberikan kabar duka malam ini malam terakhir. Umi, andai saja Bu, ternyata subuh nanti subuh yang terakhir, kira-kira sholatnya khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena terakhir, gak akan bisa sholat lagi Pak Bu. Betul tidak? Betul, tapi sayangnya Israel tidak pernah memberikan kabar itu. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian, yang paling jauh adalah masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu tidak dapat berputar, bukan bisa putar, yang telah berlalu tidak dapat kembali. Betul tidak? Dan nanti ini tidak ada yang tahu. Coba angkat tangannya yang yakin bahwa setelah kajian masih hidup. Tidak ada yang tahu, betul? Makanya kita harus waspada. Fasolli sholat al-wadda'i. Sholat seakan-akan sholat ini yang terakhir kalinya. Kata Imam Al-Ghazali ditambahkan, dzikrul maut wa dzikrul dzunub. Ingat-ingat kematian dan ingat-ingat dosa. Ya Allah, ampunkan hamba ya Allah. Saya tahu ya Allah, selama berumah tangga dengan suamiku, aku sering marah kepada suamiku. Cung yang pernah marah kepada suami, yang tidak angkat tangan bukan pernah tapi sering. Itu Bunda, coba ayahnya, jangan malu-malu kan. Kita sama-sama hati masjid ini, angkat tangannya yang pernah jadi korban kemarahan istri. Cung. Oh, di masjid gagah ya? Di luar gagah. Kang Azam ini di masjid gagah loh. Di luar gagah di ceramah. Kan tidak ada yang tahu di rumah seperti apa. Barangkali sama seperti ayat korban kemarahan istri. Masya Allah ya. Bunda, saya tanya ayah, kira-kira saat seorang istri sedang marah itu menyenangkan atau menyeramkan? Bunda yang sabar. Menyenangkan ya. Karena istri saya hadir di sini, saya tidak mau menjawab. Hati-hati nih, Masya Allah ya. Hati-hati. Di wanita ini sedikit dulu ya. Wanita itu paling mudah masuk surga ya. Beda dengan laki-laki. Wanita paling mudah. Budaya seperti apa nih? Dasaratul khamsah. Wanita itu jika sholat 5 waktu, sholat fardu saja tanpa sholat sunnahnya. Sholat shomah dan puasa di bulan Ramadan. Wahfidzat farjaha, menjaga kehormatannya. Wa'ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Maka kata Allah di yaumil qiyamah, masuklah ke dalam surga wahai perempuan min haitsi syi'ti, di arah pintu surga yang kau mau, ke surga yang kau inginkan silakan, tanpa hisab. Mau Bunda masuk surga tanpa hisab? Mau tidak? Syaratnya satu, jadi wanita yang sholihah. Wanita sholihah hati-hati. Kata suami pun saat marah kepada suami ternyata tidak menyenangkan tapi menyeramkan. Sedangkan kata Nabi, salah satu ciri wanita sholihah adalah wanita yang ketika dipandang oleh suaminya
menyenangkan. Idza nadarta ilaiha, saat suami melihat bunda. Coba bismillah bunda, pejamkan matanya sebentar. Simpan tangannya di dada sebelah kiri, ini khusus bunda. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, ya Allah, izinkan hamba menjadi wanita yang salihah. Hamba berjanji ya Allah, mulai malam ini ya Allah, hamba tidak akan pernah marah lagi kepada suami. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah para suami di rumah damai. Para istri sudah berjanji. Baik, kita kembali fokus lagi. Saya. Nah, perempuan muda, kalau kita sebagai seorang suami agak sulit nih, jadi kita harus kasih hati kepada para suami. Bunda mudah masuk surga, suami agak sulit. Agak sulitnya seperti apa? Banyak tanggung jawabnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam ayat tersebut ada qawwam atau qawwamah. Ada tugas atau sifat yang melekat pada diri seseorang, terutama pada diri laki-laki. Qawwam atau qawwamah. Apa tugas yang beratnya ini nih? Yang beratnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini jaga dirimu kata Allah dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini tugas suami. Makanya kadang-kadang Pak saya tafakur, ya Allah, Gusti, ya Allah, saya ini belum tentu bisa nyelamatin diri sendiri, betul? Apalagi harus nyelamatin anak dan istri, ya Allah. Jika bukan karena rahman rahimmu, sifat kasihmu, kita tidak mungkin masuk surga dan tidak pantas masuk surga. Jika mengandalkan sholat kita, sholat saya yang belum khusyuk seperti khusyuknya Nabi, mustahil kita masuk surga. Oleh karena itu bersyukur kita punya Nabi. Kita insyaallah akan mendapatkan syafaat, bisa jadi kita masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya sholat kencangkan. Biarkan orang-orang berkata bid'ah, sholat bid'ah. Astagfirullahaladzim ya. Sholat bid'ah. Astagfirullahaladzim ya. Sholat seikhlas-ikhlasnya, sholat sebanyak-banyaknya, insyaallah akan menjadi syafaat bagi Nabi Allah. Kita kembali lagi kepada salat. Yang kedua, sholat ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Sholat dengan cara ihsan, seakan-akan kita melihat Allah. Ustaz, saya tidak melihat Allah sama. Jika kita tidak melihat Allah, kata Nabi, maka karena fa'ilah takun tara fa innahu yara. Yakinlah bahwa Allah yang menatap kita. Yakin ayah bunda saat sholat Allah melihat. Makanya malu rasanya kita tahu Allah itu tahu visi dan isi hati kita. Kalau pasangan kita hanya tahu yang kita ucapkan betul, percaya yang kita sampaikan betul, tapi tidak tahu isi hati kita. Allah itu menatap, Allah itu kuasa melihat sampai ke hati yang paling dalam. Makanya malu kepada Allah jika sholat kita masih Bunda, contoh seperti ini, saya tanya Bunda ya. Bunda masih punya suami. Saya sudah sensus kebetulan. Oh enggak ya, masih punya suami. Contoh seperti ini, contoh singkat ayat Bunda itu pada para perempuan, para ibu. Pulang dari kajian ini, ternyata disambut oleh suami Bunda, memeluk ibu, mencium ibu, sampai mengatakan seperti ini, sayang, masih suka dipanggil sayang? Bebek sayang. Umi sayang. Umi sayang. 2 jam tidak berjumpa, seakan-akan 2 tahun kita tidak berjumpa. Aku merindukanmu sampai sampai kapanpun engkau tidak akan pernah tergantikan di dalam hatiku. Aku mencintaimu sayang.
Ibu bahagia, bahagia, tapi ternyata itu hanya di lisan saja. Hatinya memikirkan perempuan yang lain. Dan itu ternyata tetangga ibu. Sakit tidak, Bu? Sakitnya di mana? Kompak. Begitupun dengan salat kita. Allahu Akbar. Lisan kita membesarkan Allah, Pak. Tapi ternyata hati kita membesarkan diri sendiri. Allahu Akbar, kata ibu. Kayaknya mau kena serba keren. Jamaah yang lain kayaknya 100.000 dapat 3 ini. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hatinya membesarkan diri. Lisannya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah, tapi ternyata hatinya memuji diri sendiri. Betapa Allah tidak sukanya terhadap seorang hamba yang seperti itu. Allah paling cemburu nih, amin, bagi seseorang yang ternyata bermaksiat kepada Allah. Cemburu besar berarti Allah butuh terhadap kita atau tidak? Ini kajian tauhid. Allah tidak butuh sama sekali kita. Andai saja seluruh manusia dan jin di dunia ini ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, demi Allah tidak akan pernah bisa menurunkan derajat Allah sebagai Rabb. Allah tetap sempurna, Allah tetap kuasa. Betul tidak? Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, tadabbur bacaan sholat. Ini yang dimaksud tadi, apa yang dibilang oleh Allah. Dan ini jarang disampaikan. Maka dalam hadis qudsi disampaikan, ketika seorang hamba sholat membacakan suratul Fatihah, maka ternyata Allah menjawab suratul Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya ayat bunda? Rabb semesta alam. Apa jawaban Allah? Dijawab. Ini bayangkan yang jawab bukan presiden. Betul? Yang jawab bukan gubernur. Allah. Bayangkan kita. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Masya Allah. Tidak ada yang lebih membahagiakan saat Allah menyanjung nama kita, betul? Apalagi dalam sholat. Kata Allah, Hamidani abdi, hambaku menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa jawaban Allah? Hambaku mengagumkan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tadi Ar-Rahmanir Rahim menyanjungku. Maliki Yaumiddin, hambaku mengagumkanku. Dan yang paling indah ini rahasia. Ini salah satu esensi dari wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata salah satu hikmahnya ada di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya ayat bunda? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini jawaban paling indah dari Allah. Apa kata Allah? Hana baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antaraku dengan hambaku. Wali abdi, sesiapa kata Allah yang punya persoalan kehidupan, hutangnya menggelegar, persoalannya belum selesai-selesai. Sesiapa yang punya hajat, cita-cita, keinginan, dan hajatnya belum tercapai, maka ketika dia minta kepadaku,
Sholatnya ditunaikan dengan cara yang baik, kata Allah, masalah, maka pasti aku akan jawab. Masalah artinya apa? Tidak akan tertolak. Bahasa kitanya pasti dijawab. Tapi jadi ketika Bapak Ibu sholat, boleh nggak Ustaz ya karena kembali ya karena stain dalam hati minta pertolongan kepada Allah. Boleh, asal jangan dilisankan. Iya karena Allah, iya karena stain. Ya Allah, oh ya Allah, hutang saya 1 miliar ya Allah. Itu batal sholatnya ya. Hati-hati, di dalam hati saja Allah tahu isi hati kita. Iya karena Allah, wa iya karena stain. Ada baini wa bainal abdi. Wali abdi, apapun yang kita punya persoalan apapun, masalah pasti Allah akan jawab, pasti Allah akan terima, pasti Allah akan kabulkan. Sholat. Maka yang ketiga, tadabbur bacaan sholat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Apa artinya Bunda? Halo, assalamualaikum. Hadir. Apa artinya? Apa artinya Bun? Nah ini yang jadi soalnya. Ya ternyata sampai detik ini kita sadari bahwa kita belum betul-betul mempelajari tentang sholat. Sudah berpuluh-puluh tahun iya, hanya kulitnya saja. Dalamnya masih luas. Buku ini pun tidak mencakup pembahasan sampai ke akarnya. Tidak, karena saya tidak mampu. Hanya bagian-bagian luarnya saja yang saya mampu. Makanya Allah kirim maka PR kepada bunda-bunda nanti selepas kajian, yuk sama-sama bunda nanti ya pelajari tentang minimal terjemahnya. Ustaz terjemahnya sulit, harus dihafal tadabburnya. Tadabburnya sulit, minimal kita tahu kita sedang sholat, betul tidak? Allahu Akbar. Ini lagi bersama-sama ini enaknya makan rujak. Jangan diikuti. Rujaknya, cabainya rasanya 1 kilo. Kita ingat kembali kepada Allah. Saya enaknya makan rujak. Istighfar dalam hati, saya sedang sholat. Itulah khusyuk kita. Khususnya Rasulullah, Allah karim 100%. Khususnya sahabat Nabi, pernah dicek Ustaz? Ini populer, Ustaz ya? Pernah dicek? Siapa yang dicek? Mantunya Sayyidina Ali Kabir kesini. Ada apa ya? Aku pengen memberimu sorban. Ini ada beberapa warna. Kamu pengen sorban yang mana? Merah, biru, hijau. Tapi sholat dulu ya. Setelah sholat kabarnya ya. Sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasul, yang warna hijau. Berarti apa? Saat sholat bikin sholat. Makanya berat khusyuk itu. Khusyuknya kita, ya kata ulama, khusyuknya kita itu ya kembali. Ingat kepada sesuatu, kembalikan saya sedang sholat. Jangan diikuti sampai tahiyat, sampai pulangnya ternyata dipakai. Alhamdulillah, itu tadabbur bacaan sholat panjang ya. Kalau bahas tentang tadabbur bacaan surat tidak akan selesai sampai subuh. Tapi sedikit saja, yang nanti tinggal dibaca dipelajari. Yang ketiga, tadabbur gerakan sholat. Keempat, tadabbur gerakan sholat. Ternyata gerakan-gerakan sholat itu ada maknanya. Ada maknanya. Bagaimana sujudnya kita, Umi? Sujud itu maknanya apa? Rukuk itu maknanya apa? Dalam sekali. Nih, duduk di antara dua sujud. Ini ternyata ada maknanya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat benda tayangan-tayangan di televisi tentang kerajaan, maka rakyat ini duduk seperti ini kepada rajanya. Begitupun kita sebagai seorang hamba
sekarang disimpan di bawah. Makanya sujudlah hanya kepada Allah. Ustaz, Nabi Adam dulu para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, berarti sujud kepada manusia. Jangan salah, itu mah perintah Allah. Kalau perintah Allah mah ikuti saja, jangan banyak nanya. Ya, kan Allah nyuruh, silakan cium hajar aswad. Maka kata sahabat, kalau bukan perintah Allah ini, nggak mungkin aku cium hajar aswad. Betul tidak? Batu hitam. Makanya bunda rajin-rajin cium suam, anggap saja hajar aswad. Pahalanya besar ya, Masya Allah. Nah itu kan, Masya Allah ya. Kalau sudah ada panitia ke depan, itu biasanya masih tahu waktunya habis. Alhamdulillah. Ini kajiannya ayah bunda. Ada kalau saya itu ada pelatihannya. Kalau pelatihan itu full tadabbur belakang sholat dan bacaan sholat. Full di Bandung itu alhamdulillah. Ya, sudah ada rutin ya. Kemudian di Jabodetabek sudah ya. Di Solo, di Solo alhamdulillah nanti bulan November ada pelatihannya. Aisyah, insyaallah boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita sama-sama tundukkan pandangannya. Tundukkan pandangannya, tutup matanya, boleh simpan tangan kanan, tidak ada sebelah kiri. Tarik nafas sejenak Bapak Ibu. Istighfar. Tarik nafas sejenak. Istighfar. Tarik nafas lagi. Istighfar. Silakan Bapak Ibu tenangkan dirinya, tenangkan hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk. Pada hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bersalat. Pada hari ini Allah pilihkan diri kita sebagai hamba terbaik di sisi Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sesiapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba terbaik di sisi Allah, bukan hanya dia diangkat karirnya, diangkat jabatannya, dilapangkan hartanya, tapi kata Allah, yufaqihu fid-din. Allah memberikan cahaya dalam hatinya sehingga mudah mendapatkan ilmu. Allah mudahkan kakinya untuk dilangkahkan ke tempat ilmu. Oleh karena itu kita sama-sama ucapkan syukur, ucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, tidak akan ada yang tahu bahwa sampai detik ini, bahwa nanti ketika kita sampai di rumah, tidak akan ada yang bisa memastikan bahwa kita masih hidup, masih bernapas. Maka kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Andai saja ajal hadir di hadapan kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan mampu dipercepat ataupun ditolak walaupun hanya sesaat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di usia kita saat ini, mari sama-sama bermuhasabah diri. Mari sama-sama introspeksi diri. Apakah kita sudah siap berjumpa dengan Allah?
Apakah bekal kita sudah cukup menuju Allah? Mari sama-sama urus dengan kita istighfar. Dan bayangkan Bapak Ibu, andai saja malam hari ini malam terakhir, malam perpisahan, kita tidak akan berjumpa lagi dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak cucu kita. Bayangkan kita dimandikan. Coba bayangkan kita dimandikan. Sudah siapa kita dimandikan? Pakaian yang mewah, jam tangan emas perhiasan akan ditanggalkan dan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah kain kafan yang menyelimuti tubuh kita. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Maka hari ini marilah sama-sama menangis, mohon ampun kepada Allah. Sesiapa yang banyak menangis di dunia karena ingat dosa, bertobat kepada Allah, maka insya Allah tidak akan pernah menangis di akhirat. Tapi sesiapa yang merasa sombong di hadapan Allah, tidak mau menangis karena takut, karena tobat akan dosa-dosa seorang hamba, maka bisa jadi di akhirat mereka banyak menangis di hadapan Allah. Oleh karena itu mari sama-sama lulus dan kita rendahkan hati kita di hadapan Allah, rendahkan diri kita di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah. Bisa jadi malam ini adalah malam perpisahan. Bayangkan kita dimandikan Bapak Ibu, sudah siapkah kita dimandikan? Bayangkan kita dikain kafani, sudah siapkah kita dikain kafani? Bayangkan kita disolatkan, sudah siapkah kita disolatkan? Bayangkan kita diantarkan ke kuburan, sudah siapkah kita tidur di kuburan? Biasanya kita tidur di kamar yang luas, kasur yang empuk. Bayangkan malam ini malam pertama kita tidur di atas tanah. Dipannya adalah tanah, kasurnya adalah tanah, bantal gulingnya tanah, selimutnya tanah, atapnya tanah, gelap, tidak ada cahaya. Bayangkan kita saat didatangi oleh malaikat Allah, malaikat penyiksa yang kata Allah,